Menyambut bulan Agustus dan seterusnya, admin bakalan buat durasi jauh lebih lama dari biasanya. Kalau begitu langsung saja kita mulai, let's go. Cerita dimulai dari Boruto sudah memindahkan Nirami dan yang lainnya ke dalam dimensi Jougan. Sebab sudah tidak ada pilihan lain bagi Boruto. Dia harus mengeluarkan serangan besar untuk menghancurkan makhluk api abadi ini secepat mungkin. Sebab dari sisi lain, sang pemimpin dari mereka sudah menunggu Boruto di luar desa Konoha. Saat itu Boruto berpapasan dengan makhluk api tersebut. Tapi tiba-tiba dia melakukan hal yang sangat aneh. Dia menjatuhkan bros Konohanya di bawah tanah, dan langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu. Saat itu akhirnya Boruto terpaksa memanggil Sasuke dan Itachi ke sini, dan untuk membantunya melawan makhluk raksasa tersebut. Amado yang menyaksikan itu langsung berkata, "Akhirnya kau memanggil mereka berdua? Jujur saja, kekuatan besar yang akan kau gunakan bisa menghancurkan tempat ini. Melawan makhluk itu akan sangat cocok bagi Sasuke." Melihat mereka saling berbicara, Sasuke langsung terkejut melihat makhluk raksasa tersebut. Bahkan dia mengeluarkan uap panas sampai membuat Sasuke dan Itachi merasakannya walaupun jarak mereka sedikit jauh. Saat itu Sasuke berkata, "Apa maksudnya ini Boruto? Bisakah kau menceritakan sedikit apa yang terjadi? Apa dia pemimpin klan dari planet ini?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Akan sangat rumit menceritakannya dari awal paman. Tapi yang pasti, aku meminta bantuanmu untuk menghancurkan makhluk api abadi. Dia tidak bisa dilumpuhkan dengan kekuatan biasa, dan intinya kita tidak punya waktu. Desa Konoha kembali masuk ke dalam ancaman berbahaya." Sasuke yang mendengar itu berkata, "Baiklah, aku paham raut wajahmu. Aku dan Itachi sudah terlalu lama menunggu kalian berdua di luar, tapi ada apa dengan tanganmu Amado? Sepertinya kau mengalami luka bakar yang cukup serius. Apa regenerasimu tidak bekerja?" Amado yang mendengar itu menjawab, "Aku senang kau memperhatikanku. Tapi berhati-hatilah Sasuke. Kekuatan regenerasi kami berdua tidak berguna jika terkena api abadi itu. Jika kau sedikit saja tersentuh, maka seluruh tubuhmu akan hangus terbakar." Mendengar itu Itachi membalas, "Jadi sedikit mirip dengan Amaterasu ya? Baiklah Sasuke, aku akan membuat celah untuk mencari titik lemahnya. Dan kau Boruto, aku kira kau sedang memikirkan sesuatu yang merepotkan? Biarkan kami yang mengurus ini dan kau cari jalan keluar dan yang terbaik untuk desa. Aku tidak mau menanyai hal yang tidak membuat kau nyaman." Boruto yang mendengar itu berkata, "Aku perlu waktu untuk membuat jutsu kekai terbesar yang pernah ada. Jadi aku minta kalian berdua untuk menahan monster itu. Tapi seperti yang dikatakan Amado brengsek, berhati-hatilah. Satu percikan api yang mengenai kulit kalian akan menjadi sangat buruk dampak dan resikonya." Sasuke yang mendengar itu perlahan berjalan di dekat Itachi sambil berkata, "Aku rasa ini kedua kalinya aku benar-benar akan bekerja sama denganmu setelah melawan Kabuto di masa lalu." Itachi menjawab, "Jangan samakan aku dengan yang sebelumnya. Saat ini aku bukan lagi Edo Tensei. Jika aku terkena serangan musuh akibat melindungimu lagi, aku akan selesai saat itu juga." Sasuke yang mendengar itu berkata, "Jangan bercanda. Aku tidak perlu dilindungi olehmu. Kalau begitu, mari kita mulai." Setelah Sasuke berkata demikian, dia dan Itachi langsung berlari kencang menuju monster api abadi tersebut. Ksatria dari planet ini yang menyaksikan Boruto mendatangkan rekannya langsung berkata saat melihat mereka berdua, "Benar menyedihkan. Aku kira dia akan memanggil orang yang kuat seperti Otsutsuki, melainkan hanya manusia biasa ya. Dia benar-benar meremehkanku. Aku tidak akan membiarkanmu menggunakan jutsu segel yang sedang kau siapkan itu, dasar Boruto brengsek." Setelah dia berkata demikian, dia menggerakkan monster apinya untuk menangkap Boruto yang ada di ujung sana. Saat itu monster tersebut langsung mengeluarkan kembali panah api yang sangat berbahaya itu dan langsung menembakkannya ke arah Boruto. Sasuke yang melihat serangan cepat dari musuh yang ada di depannya,
Dia dan Itachi sama-sama menggunakan tangan Susanoo dan menahan panah api tersebut yang mengarah ke Boruto. Alhasil, kedua tangan Susanoo mereka langsung hancur menjadi abu. Menyadari hal tersebut, Sasuke langsung berkata, "Sepertinya apa yang mereka katakan tidak bercanda. Hei Itachi, mulai sekarang perhatikan saja dirimu. Kau tidak perlu mengorbankan jiwamu untuk hal yang tidak berguna. Aku harap kau jangan lupa. Saat ini kau benar-benar hidup seutuhnya akibat jutsu Boruto." Itachi yang mendengar itu membalas, "Saat kita menangkis dengan tangan Susanoo kita berdua, panah api itu langsung meledakannya hingga hancur. Sampai jika kau sadar kita tidak dapat mengaktifkan Susanoo saat ini." Mendengar mereka saling berbicara dan berdiskusi, Boruto berkata, "Maaf Paman. Jika serangan tadi mengarah ke diriku yang sedang membuat segel jutsu, aku tidak bisa menangkisnya dengan karma, sebab itu adalah api abadi asli yang bukan terbuat dari cakra. Jadi kali ini aku benar-benar akan merepotkan kalian berdua." Amado yang mendengar itu tiba-tiba berjalan ke depan dan mendekati Sasuke dan Itachi. Saat itu dia berkata, "Mungkin kedengaran aneh sejak pertemuan kita terakhir, tapi aku akan membantu kalian untuk menghadapi monster api abadi itu. Walaupun apa yang kita inginkan berbeda, tapi aku tidak mau dunia kita kembali dalam kehancuran. Kita harus segera kembali ke desa setelah melenyapkan ini." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Ada apa denganmu? Aku merasa aneh kau berkata seperti itu. Apa Boruto sudah menghajarmu sehingga kau mulai normal lagi?" Amado menjawab, "Ya kau benar. Sepertinya kau mengajari murid nakalmu sangat keras. Dia berulang kali membantingku di sini, dan aku harus membantu kalian agar kita bisa selesai dengan cepat sambil menunggu Boruto yang sedang menyiapkan jutsunya di sana." Sasuke yang mendengar itu berkata, "Terserah kau saja. Aku tidak mempermasalahkan niatanmu itu, tapi jangan melakukan hal yang ceroboh. Kami berdua tidak peduli sama sekali denganmu jika kau terluka di sini." Setelah mendengar itu dari Sasuke, Amado langsung mengeluarkan beberapa alat sains ninja miliknya. Boruto yang menyaksikan Amado bergabung dengan Sasuke dan Itachi, dia hanya menatapinya dari belakang dan mencoba menebak akal busuk apa yang sedang dipersiapkan Amado. Sebab Boruto sama sekali tidak percaya apapun yang dikatakan kakek tua licik ini. Tapi dia juga tidak mau mengatakan hal yang tidak berguna. Dia harus mengumpulkan banyak energi alam agar bisa mengaktifkan ninjutsu Fuinkekai terkuatnya agar mengurung seluruh planet ini dan melumpuhkan monster api abadi tersebut. Saat itu Itachi langsung mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya dan bersiap untuk memulai penyerangan pertama, dan begitu juga dengan Sasuke. Dia sudah mulai bersiap dengan Rinnegan-nya untuk membantu Itachi yang akan menyerang pertama. Saat itu Itachi langsung berlari dengan kencang, dia menargetkan orang yang berdiri di atas makhluk raksasa tersebut. Saat itu Itachi langsung melemparkan banyak shuriken yang berbelok arah menuju orang tersebut. Menyaksikan tindakan mereka, ksatria itu berkata, "Benar-benar menyedihkan. Baiklah, walaupun aku tidak punya masalah dengan kalian, aku akan menghukum kalian dengan keras." Setelah dia berkata demikian, tiba-tiba detak jantungnya melemah. Dia sudah mulai tidak bisa berdiri dengan normal akibat mengaktifkan mode raksasa api abadi ini. Saat itu dia menyadari kalau umurnya sudah tidak lama lagi. Alhasil, shuriken yang dilemparkan Itachi langsung mengenai dirinya begitu saja. Itachi yang menyaksikan itu langsung menghentikan langkahnya. Dia bertanya kepada Boruto, "Apa kau serius jika dia memang sudah akan lenyap sebentar lagi Boruto? Apa aku tidak boleh menghancurkannya?" Boruto menjawab, "Ya kau benar. Tinggal hanya menunggu beberapa jam saat dia benar-benar akan lenyap, dan monster itu akan menjadi kehilangan kendali dan mengamuk besar. Tapi kau tidak memperdulikan hal itu lagi. Lakukan apapun yang kau mau. Kau bebas untuk menangkapnya, atau menghabisinya dengan tanganmu." Mendengar ucapan tersebut, Itachi langsung mengaktifkan mode Susanoo sempurnanya.
dia mencoba untuk langsung menyegel makhluk itu dengan pedang Totsuka. Walaupun ukuran Susanoo dan monster ini sangat jauh berbeda, tapi Itachi ingin mencobanya walaupun dia sebenarnya sudah tahu kalau yang dia lakukan ini tidak akan terlalu berguna. Saat itu tanpa berlama-lama, Sasuke yang sudah melihat Itachi sudah bersiap, dia langsung berlari dengan kencang untuk membuat pengalihan. Ksatria yang melihat Sasuke bergerak, dia mencoba memaksa dirinya untuk tetap hidup, sebab dia mau melihat mereka semua hancur di tangannya. Saat itu dia melepaskan semua kunai yang ada di tubuhnya. Dia menggerakkan monster api tersebut untuk membuat tangannya menjadi panjang untuk menangkap Sasuke yang mendekati dirinya. Menyaksikan hal sangat berbahaya yang sedang ke arahnya, Sasuke langsung melemparkan pedangnya ke atas langit, dan menggunakan Amenoti Jikara untuk menghindari tangan-tangan berbahaya itu. Tanpa berlama-lama, Sasuke langsung menggunakan Jutsu Chibaku Tensei, sehingga membuat seluruh daratan yang mereka pijaki langsung retak dan tanah terbelah menjadi beberapa bagian. Saat itu monster tersebut kehilangan keseimbangan akibat tindakan Sasuke. Batu-batu yang sudah pecah mulai naik ke atas langit akibat bola hitam gravitasi Chibaku Tensei milik Sasuke. Menyaksikan jutsu Sasuke yang baru saja dia lihat pertama kali seumur hidupnya, ksatria ini langsung terkejut. Awalnya dia meremehkan kehadiran mereka karena tidak merasakan kekuatan Otsutsuki. Tapi dia langsung dibuat terpana menyaksikan Sasuke membuat sebuah planet baru yang berisi bebatuan yang sudah dia pecahkan di bawah tanah, dan akan mengurung monster api miliknya yang sedang kesulitan menjaga keseimbangan akibat daratan tidak bisa diam. Saat itu dia mengeluarkan sayap dari tubuh monster api itu untuk terbang ke atas langit. Tapi sayangnya itu tidak terlalu berguna. Pecahan batu itu mulai menyelimuti monster tersebut sehingga bagian kakinya mulai tidak bisa dikendalikan. Walaupun monster ini sangat panas, setiap tanah yang hancur akibat bersentuhan dengannya, pecahan tanah baru selalu muncul untuk menyelimuti makhluk ini. Boruto yang menyaksikan itu hanya memandangi pertarungan mereka dari bawah, tapi Boruto tahu kalau hal ini masih belum akan berhasil untuk benar-benar melumpuhkan monster api abadi ini. Tapi Boruto hanya memperhatikan tanpa memberikan komentar apapun. Dia sedang bersiap mengumpulkan energi dari seluruh planet untuk menciptakan satu Jutsu Kekai yang terbesar yang pernah ada. Bagi Boruto makhluk ini harus dia dapatkan untuk menjadi kekuatannya. Sebab itu Boruto tidak berencana untuk menghancurkannya. Saat tumpukan batu semakin banyak menyelimuti tubuh monster api abadi milik prajurit terkuat di planet ini, akhirnya dia menyerah. Saat itu dia berkata, "Sialan, sepertinya aku tidak akan bisa melihat Boruto brengsek itu hangus terbakar. Kali ini mau tidak mau aku harus mengerahkan sisa hidupku untuk membuat makhluk ini sampai ke mode terkuatnya, tapi cukup disayangkan sekali." Masih belum selesai dia berkata demikian, tiba-tiba pedang Totsuka sudah menancap dari punggungnya. Ternyata Itachi muncul dari atas langit dan berhasil membuat pengalihan. Saat itu ksatria tersebut langsung kesal, sebab dia merasa dirinya dibuat lebih cepat untuk meninggalkan dunia ini. Tanpa berlama-lama, Itachi langsung menariknya dengan pedang Totsuka dan menyegelnya di dalam kendi genjutsu terkuat dan abadi. Sehingga yang tersisa hanya monster api abadi ini. Ternyata yang dilakukan Itachi sangat tepat sekali. Ksatria ini tidak sempat untuk membuat monsternya masuk ke dalam mode terkuatnya akibat dia belum mengaktifkan jutsu pertaruhan nyawanya. Saat setelah menyegel ksatria tersebut, Itachi yang melihat monster api abadi ini mulai tidak bisa berdiri normal akibat Chibaku Tensei Sasuke. Dia langsung mundur dan menjauh, sebab jangkauan pedang Totsukanya sama sekali tidak akan berguna. Ukuran Susanoo miliknya sangat jauh berbeda dari besarnya monster api abadi ini. Menyaksikan hal tersebut, Amado mendekati Boruto dan berkata, "Jika dari awal kau mempercayakan mereka, aku rasa kita bisa lebih cepat mengatasinya. Bahkan aku belum melakukan apapun untuk merasa berguna." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ini masih belum selesai. Masih jauh dari kata selesai. Monster ini akan mengamuk sebentar lagi. Mungkin mereka bisa melenyapkan prajurit itu, tapi percayalah padaku, ini adalah awal dari kerusakan yang sebenarnya."
Setelah hal tersebut, Sasuke langsung mengerahkan seluruh cakranya agar membuat Chibaku Tensei-nya membesar, sebab sangat sulit bagi Sasuke untuk menyegel makhluk sebesar ini. Apalagi seluruh tubuhnya luar biasa panasnya, setiap batu yang menempel perlahan retak. Itachi yang menyaksikan Sasuke sedikit kesulitan untuk memperbesar Chibaku Tensei-nya, dia langsung menggunakan segel jutsu di tangannya. Dia melapisi pecahan batu Chibaku Tensei Sasuke dengan Amaterasu, sehingga membuat batu-batu itu semakin kuat dan tidak mudah pecah begitu saja. Alhasil beberapa saat kemudian, apa yang dilakukan Itachi cukup berhasil. Bahkan monster api abadi ini mulai terangkat dan setengah tubuhnya langsung dilapisi dan tertindih batu-batu pecahan dari bawah tanah. Dan beberapa waktu berselang, Sasuke langsung mengakhiri jutsunya, dan berhasil menyegel makhluk api abadi itu dengan Chibaku Tensei yang cukup besar. Dan ditambah maraknya api Amaterasu milik Itachi yang menyelimuti jutsu Chibaku Tensei tersebut. Melihat kehebatan dua saudara itu di depannya, Amado langsung berkata, "Seperti julukan kalian berdua, dua Uchiha yang sangat hebat. Semua kehormatan bisa melihat kalian bekerja sama sebaik ini." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Aku masih belum berani untuk bilang ini selesai." Dia masih terus berusaha keluar dari sana. "Sialan, makhluk apa ini sebenarnya? Hei Boruto, apa kau masih lama? Aku tidak bisa berjanji bisa mengatakan ini sudah berakhir." Boruto yang mendengar itu berkata, "Kau sudah melakukan tugasmu dengan baik Paman Sasuke. Bertahanlah, sebentar lagi aku akan menutup seluruh planet ini dan mengambil kekuatan monster itu. Tapi Chibaku Tensei-mu cukup berbeda kali ini." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Sial, aku tidak bisa menahannya. Dia akan segera keluar dari sana. Berhati-hatilah, ledakan besar akan terjadi di atas sana." Itachi yang mendengar itu langsung membuat perisai Susanoo miliknya untuk melindungi mereka semua. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, ledakan hebat terjadi di atas langit, dan seluruh Chibaku Tensei milik Sasuke langsung hancur lulu lantas sampai tidak tersisa. Bahkan api hitam milik Itachi yang sebelumnya menyelimuti Chibaku Tensei tersebut, langsung berserakan ke arah mereka, tapi syukurnya Itachi membuat perisai pelindung dari Susanoo miliknya. Menyaksikan itu Boruto berkata dalam hatinya, "Seperti dugaanku, akhirnya monster ini bergerak sesuai kemauannya. Mungkin dia tidak sampai mencapai titik terkuatnya akibat ksatria itu gagal mengaktifkan jutsu akhirnya, tapi aku harus menyelesaikan ini. Mereka berdua tidak akan bisa mengatasinya dengan kekuatan biasa." Beberapa saat kemudian, monster api abadi itu langsung turun dari atas langit, dan dia menyaksikan mereka yang ada di ujungnya sedang berlindung. Tanpa berlama-lama, dia langsung menembakkan peluru cakra merah api abadi dari mulutnya ke arah mereka semua tanpa terkecuali. Sasuke yang menyaksikan hal tersebut, langsung melapisi Susanoo Itachi dengan sayap Susanoo sempurnya untuk bertahan. Alhasil, mereka semua terpental jauh akibat tidak bisa menahan kekuatan dari makhluk ini. Bahkan Boruto harus terdorong sangat jauh, walaupun dia tidak terbanting seperti mereka semua. Sebab kedua tangannya tidak boleh lepas karena sedang mempersiapkan jutsu fuin terkuatnya. Setelah hal tersebut, mereka semua yang masih tergeletak akibat terbanting, harus kembali dihadapkan hal yang jauh lebih berbahaya lagi. Makhluk api abadi itu kembali mengeluarkan senjata berbahayanya. Dia mengeluarkan panah miliknya dan mengarah ke mereka semua. Boruto yang menyaksikan itu mulai kebingungan, sebab jika dia melepas tangannya, maka dia harus mengulang dari awal untuk mengaktifkan jutsu kekainya. Tapi panah api itu sangat berbahaya, perisai Susanoo tidak akan bisa terlalu baik untuk dijadikan sebagai tameng. Alhasil, Boruto tidak punya pilihan. Walaupun dia tidak melepas segel jutsu di tangannya, kali ini dia menggunakan satu jougannya. Dia membuat dinding besi raksasa dari bawah tanah, dan menyelimuti mereka semua agar tidak terkena serangan tersebut. Alhasil, ledakan luar biasa terjadi. Tapi ada yang menarik,
Dinding besi buatan Boruto ternyata cukup efektif. Walaupun bagian depannya retak, tapi mereka yang berada di dalam tidak terkena efek apapun. Saat itu Sasuke perlahan bangun dan sebagian area tangannya terluka akibat terlempar, tapi Itachi ternyata sudah bisa berdiri dengan normal dan berkata, "Bangkitlah. Kau tidak boleh mempermalukan dirimu di depan Boruto. Seharusnya kita yang melindungi dia yang akan menggunakan jutsunya. Tapi kali ini dia yang melakukannya untuk kita." Sasuke yang mendengar itu perlahan berdiri dan menjawab, "Ini pertama kalinya aku melihat dua gabungan Susanoo tidak bisa menahan serangan makhluk itu. Aku tidak berlebihan, daya ledaknya mungkin lebih kuat dari Bijudama. Pantas saja Boruto tidak bisa menyelesaikannya dengan mudah sebelum kedatangan kita." Amado yang mendengar itu membalas, "Banyak hal sudah terjadi, tapi yang sebelum masalah ini menjadi besar akibat Boruto yang sangat naif. Aku tidak mau menceritakan detailnya, tapi jika ada kau di saat itu, kau juga akan berpikiran sama denganku." Boruto yang mendengar itu langsung membalikkan wajahnya dan menatap Amado dengan tatapan dinginnya. Menyaksikan itu Amado terkejut dan langsung ketakutan. Saat itu Sasuke berkata, "Yang terjadi sebelumnya sudah tidak berguna untuk dibahas, tapi kita harus mencari cara untuk melakukan pengalihan. Serangan monster ini sangat berbahaya. Aku tidak akan meremehkannya lagi seperti sebelumnya. Apa kau punya rencana, Itachi?" Mendengar itu Itachi menjawab, "Kalau aku boleh jujur, sepertinya monster ini tidak punya kelemahan. Aku kira di awal dia memerlukan waktu untuk melakukan serangan seperti tadi, tapi ketika dia menyerang untuk yang kedua kalinya, kekuatannya jauh lebih kuat dari serangan pertama. Tapi aku ingin mencoba sekali lagi. Walaupun persentasenya sangat sedikit, aku akan mencobanya." Amado yang mendengar itu hanya tersenyum tipis, sebab dia tidak perlu repot-repot untuk bergabung lagi dengan mereka. Dia sadar kekuatan monster ini sangat berbahaya jika dia memaksa untuk membantu pertarungan. Tapi saat Itachi yang ingin maju sendirian, dia sedikit nyaman mendengarkannya. Kali ini dia akan memulai kembali taktik liciknya dengan cara memperalat orang lain tanpa disadari oleh siapapun. Saat itu Itachi langsung keluar dari tembok besi milik Boruto. Dia langsung berlari dengan kencang dan mengamati area titik lemah dari makhluk ini. Saat itu Itachi mengaktifkan kembali Mangekyo Sharingan-nya. Tapi masih belum selesai dia melakukan pengamatan. Monster itu mengeluarkan ekornya yang sangat tajam dan meluncur kencang ke arah Itachi. Menyaksikan serangan dadakan itu membuat Itachi terkejut. Dia langsung menggunakan Susanoo-nya untuk berlindung. Dan alhasil, Susanoo Itachi langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan api abadi ini luar biasa hebatnya, dan Boruto sedang mengamati usaha dari rekannya, walaupun dia tahu apa yang mereka lakukan sama sekali tidak berguna. Saat itu Itachi langsung berkata, "Ini mustahil, bahkan aku tidak bisa mendekati lebih dari ini, tapi dari yang kulihat ada sedikit perbedaan. Kali ini hanya Susanoo milikku saja yang hancur, dan aku tidak terpental seperti sebelumnya." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Aku juga menyadarinya, makhluk ini cukup menarik, dia memiliki serangan dahsyat. Tapi di serangan ketiganya, kekuatannya tidak terlalu menakutkan seperti serangan awal-awalnya." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Ya walaupun itu belum tentu benar, tapi setidaknya kita sudah bisa membaca sedikit kekuatannya. Walau bagaimanapun, dia masih sangat berbahaya. Aku kira kekuatan Susanoo tidak cukup efektif melawannya jika tanpa rencana yang pas." Sasuke yang mendengar itu berkata, "Benarkah? Aku kira aku belum menggunakan Susanoo mode sempurnaku." "Minggirlah Itachi. Cakraku sudah mulai terkumpul. Aku sudah menunggu momen ini." Setelah Sasuke berkata demikian,
Dia langsung mengaktifkan mode Susanoo sempurnanya di depan mereka semua. Kali ini di belakang pundak Susanoo tersebut keluar 9 Chibaku Tensei dari bawah tanah secara langsung, yang mengartikan kalau ini adalah mode terbaru dari Sasuke.